Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pica Tutor. Solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada pertemuan pagi ini saya akan menjawab, mengomentari, atau menanggapi beberapa pertanyaan, beberapa saran, atau apapun mengenai video-video dalam Pica Tutor ini. Ada beberapa teman yang bertanya, mengapa saya tidak pernah menggunakan pasien asli, atau secara lebih gampang lagi, kenapa saya tidak pernah membuat video langsung pada saat saya melakukan terapi kepada beberapa pasien saya. Itu termasuk yang baik, komentar yang bijak. Tetapi ada juga beberapa yang langsung mengutarakan, mungkin bernada menjelekkan, merendahkan, atau yang semacam itu. Saya sudah menjawab beberapa masalah tadi lewat Facebook atau secara langsung melalui WA dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan itu selalu muncul. Akhirnya saya pun menjawab lagi. Dan ini dalam bentuk video. Agar teman-teman di luar sana, siapapun Anda yang pernah mengomentari saya, dapat menangkap, dapat mengerti maksud saya yang sesungguhnya, kenapa saya tidak bereaksi terlalu jauh tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, kenapa saya tidak pernah memakai pasien asli atau menayangkan video siaran langsung pada saat saya melakukan terapi. Alasan saya yang pertama adalah setiap pasien mempunyai privasi masing-masing. Walaupun itu bisa saja dengan meminta izin dan lain sebagainya, itu bisa teratasi. Yang kedua, dan ini yang pokok buat saya tidak ingin mengeksploitasi pasien yang sedang menderita. Bisa Anda bayangkan seperti apa rasanya orang yang sakit. Misal ya, orang dengan keluhan saraf kejepit. Apakah saya akan tega mengvideokan penderitaan mereka? Banyak sekali yang datang ke tempat saya tidak hanya berjalan miring atau berjalan pakai tongkat, tetapi ada yang lebih parah lagi, mereka datang dengan harus digotong. Apakah saya akan tega? Setelah itu, di tempat terapi saya tidak akan tega untuk memvideokan seseorang yang bergerak saja susah. Diminta untuk tidur telentang, dia tidak bisa.
Diminta untuk tengkurap saja dia tidak bisa. Karena memang sangat sakit. Bagaimana? Apa menurut Anda saya akan melakukan seperti itu? Tidak. Saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Mengeksploitasi pasien yang sedang dalam kesakitan. Selanjutnya, banyak juga pasien-pasien yang mempunyai gangguan yang sangat tidak enak untuk dilihat. Banyak sekali. Jadi misalnya kalau seorang pasien stroke, ini mohon maaf, pasien stroke sudah wajahnya miring, dia mengeluarkan air liur terus saya videokan, sangat tidak bijak. Jikalau Anda mempunyai keluarga yang seperti itu, terus saya posting, saya videokan, bagaimana perasaan Anda? Saya yakin Anda akan setuju dengan saya mengenai hal ini. Orang pasien stroke sudah miring, sudah lain dan sebagainya, ngeluarin air liur terus. Tega Anda seperti itu? Oke. Untuk alasan itu, saya kira saya sudah cukup. Dan saya berharap itu sudah mewakili perasaan saya pribadi dan mungkin beberapa anggota keluarga atau pasien lain yang tidak menghendaki adanya siaran langsung atau video langsung menggunakan pasien. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan mengenai video yang saya upload itu tidak komprehensif. Artinya tidak menyeluruh dari seorang pasien dengan keluhan seumpama itu nyeri sendi yang tidak bisa mengangkat tangan ke atas, frozen shoulder ya. Seseorang dengan gangguan seperti ini, ada orang yang meminta untuk langsung bisa spektakuler seperti beberapa video-video yang lain gitu. Mungkin video-video yang sudah banyak beredar di YouTube itu untuk pasien yang tidak terlalu parah dan lain sebagainya. Karena untuk bisa melakukan pemijatan seperti itu dengan orang yang kondisinya sudah benar-benar stuck, sendi yang sama sekali sudah tidak bisa digerakkan, membutuhkan banyak sekali teori pemijatan. Seumpama untuk area sendi ini ya, sendi bahu ya. Di sini melibatkan 3 sendi. Melibatkan sekitar 17 otot. Dan itu harus diterapi dengan seksama. Tidak bisa sembarangan. Kalau dibuat dalam 1 sesi saja, itu akan sangat lama. Dan tidak bisa menjelaskan secara terperinci apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, saya membuat video dengan banyak rangkaian. Jadi setiap sesi itu membahas satu persatu. Jadi tidak global. Saya mengharapkan penjelasan saya secara terperinci agar bisa diikuti. Agar bisa dipraktekkan di rumah walaupun mungkin tidak terlalu ahli. Karena alasan saya, memijat itu mudah. Mudah sekali. Dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Makanya saya kepengen orang yang melihat video saya itu bisa melakukan pemijatan sendiri.
Tapi ingat juga bahwa memijat itu bisa berisiko, bisa berbahaya. Makanya saya berusaha menjelaskan secara detail apa, bagaimana pemijatan yang seharusnya dilakukan. Dalam hati saya tidak ingin menyembunyikan satupun teori pijat yang saya tahu. Saya akan jelaskan semuanya. Kenapa? Karena ilmu yang saya punya bukanlah ilmu saya pribadi, tetapi hanya sekedar titipan dari Gusti, dari Tuhan saya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan dari al-ilm, Sang Kholek yang menciptakan. Ilmu itu hanya titipan. Makanya saya akan memberikan semuanya. Semua yang saya tahu dengan cara yang saya bisa. Secara ikhlas untuk Anda semua. Tapi semuanya akan perlahan. Tidak bisa global, singkat, karena saya juga punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan. Dan memang sebenarnya untuk bisa mengetahui secara rinci tentang pemijatan butuh waktu yang lama. Saya belajar teori pijat itu lebih dari 3 tahun. Bukan 1 hari, 2 hari. Atau yang gampang sekali banyak terlihat sekarang itu ikut seminar 3 hari atau 1 minggu, tahu-tahu keluar sertifikat dan langsung mempraktekkan itu dengan berkuar-kuar yang terlalu jauh. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin menjelaskan semuanya secara detail, perlahan, dan membawa manfaat buat banyak orang. Sesuai perintah Tuhan kepada saya untuk bisa selalu berbagi. Karena saya orang Jawa, saya akan berpedoman urip iku urup, yang artinya saya akan selalu berbagi dengan orang, memberikan pencerahan dan lain sebagainya. Terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa menjelaskan kepada semuanya. Dan saya tidak ingin terjadi polemik terlalu jauh yang menyerang saya secara pribadi atau orang-orang yang di sekitar saya yang membantu saya dalam proses pembuatan video-video tentang pemijatan ini. Salam damai dari saya. Semoga sejahtera untuk semua.